warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bahteranu SPD, guru fisika di SMA Negeri 1 Wolowaru, Flores, NTT. Saat ini mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Flores, NTT. Selasa 5 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita mulai, Pak absen dulu ya. Ya, Pak. Berapa orang yang hadir hari ini? 3 orang, Pak. 3 orang? Ya, Pak. Alasannya apa? Sakit. Oke. Atas nama siapa? Yeremias Mokadura. Siapa lagi? Agustinus Stefan. Ya, terus? Maria Indiana Merah. Oke. Untuk memulai kegiatan kita berpagi hari ini, kita awali dengan Doa. Kami minta salah satu orang untuk memimpin kita dalam doa ya. Silakan. Amin. Ya Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadiran karena Engkau telah melindungi kami dari kita sekarang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Suara khusus pada kami, serta kita telah kegiatan ini agar dapat berjalan dengan lancar. Namun besar kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selanjutnya, ini lingkungannya masih kotor. Pak minta kalian untuk bersihkan lingkungan dulu. Bersihkan dulu ya. Buang di tempat sampah. Sudah. Oke. Sebelum kita masuk pada materi pada hari ini, akan melakukan berita dulu ya. Jadi silakan siapin HP yang punya HP. Ya Pak. Apakah semua pilih HP? Tidak. Tidak. Ya. Ada yang punya HP tapi tidak punya data. Ya. Sudah, nanti yang bagian tidak punya Pak bacakan soalnya saja. Yang punya HP dan ada data silakan lihat ini. Saat yang menyebabkan pencemaran disebut titik. Kalian memilih saja A, B, C, ya atau D. Soalnya tidak usah. Yang pertama, saat yang menyebabkan pencemaran disebut A. Polusi, B. Sampah, C. Polutan, D. Limbah. Pak bacanya sekali saja, tidak perlu kali-kali. Retention. Nomor 2, peristiwa masuknya zat atau komponen lainnya ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu air terganggu disebut titik. A. Pencemaran air, B. Pencemaran tanah, D. Pencemaran udara, D. Pencemaran suara. Nomor 3, salah satu pencemaran lingkungan adalah pencemaran air. Apa yang menyebabkan pencemaran air? A. Masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam ekosistem air. B. Masuknya polutan zat cair dan padat ke dalam tanah. C. Pencemaran oleh gas-gas kendaraan bermotor. D. Rusaknya ekosistem air karena terlalu banyak ikan yang hidup.
Selesai. Pertanyaan pemandu. Bisa baca? Nanti jawab itu saya orang baca. Satu. Ayo, coba. Mengapa warna langit ketukannya berwarna lebih gelap dan kusam dibandingkan dengan warna langit di daerah Bolobaru? Apa penyebabnya? Teruskan. 2. Mengapa sungai dekat pabrik berwarna gelap? Bagaimana pengaruhnya dengan lingkungan sekitar dan makhluk hidup yang berada di sungai? Ini pertanyaan pemantik ya? Ya, Pak Menteri. Yang berikut kita lihat adalah tujuan pembelajaran. Jadi pembelajarannya, tujuan itu yang pertama, bisa baca tidak? Bisa. Melalui model PPR dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis penyebab dan dampak pencemaran air, udara, dan tanah dengan tepat. Terus yang kedua, tujuannya melalui model PPR dan LKPD, peserta didik dapat menganalisis penanggulangan pencemaran air, Tanah dan udara dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya Pak akan menampilkan video kan? Kami minta kalian cermati baik-baik video. Ini Pak harapkan dalam video ini kalian sambil melihat dan mencatat apa saja yang disampaikan dalam videonya. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran.
dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi, Oke, baik ya. Setelah pada yang video ini, silakan memberikan pendapat atau pertanyaan terkait video tersebut. Ada tidak? Tidak ada. Dari penjelasan dampak pencemaran udara, bisa dijelaskan ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan dulu? Tidak, mereka cuma sebutkan. Kan cuma sebutkan saja efek rumah kaca. Tidak dijelaskan. Efek rumah kaca itu sudah dipelajari dari materi sebelumnya. Ya? Jadi untuk hari ini tidak usah ini lagi. Ya. Efek rumah kaca itu kan terjadi pemuian atau polutan sinar yang datang dari matahari itu dipantul lagi ya. Dia jadi tidak dicerna lagi, tapi dipantulkan kembali ke atmosfer, sehingga terjadi pemanasan global. Ya, itu dampak dari efek rumah kaca, sehingga terjadinya pemanasan global. Kalau sudah terjadi pemanasan global, maka terjadilah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu berasalnya dari pemanasan global. Pemanasan global itu datangnya dari efek rumah kaca. Ya. Jadi materi tentang efek rumah kaca dan pemanasan global itu kan kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi untuk hari ini makanya kita pelajari tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini kita pelajari sebenarnya ada beberapa selain pencemaran sini kita batasi hanya pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu juga ada pencemaran bumi, ya. Ada beberapa lagi yang kita pelajari. Tapi untuk hari ini kita pelajari 3 saja. Pencemaran apa tadi? Air, udara, dan tanah. Saya rasa itu sudah pertanyaannya. Jawaban yang diberikan oleh Pak ya. Terima kasih, Pak. Untuk kegiatan selanjutnya itu kita akan melakukan diskusi. Di sini Pak persilakan kalian untuk membagikan atau duduk dalam kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu beranggotakan 4 sampai dengan 5.
Jadi dengan kondisi kalian ini yang berjumlah berapa? Berapa semuanya? 18. Jadi Pak bagikan saja kelompoknya. 1, 2, 3, 4 satu kelompok. Startnya dari sini saja ya. Kelompok 1 4 orang. Kelompok 2 di belakang itu berapa? 5. Kelompok 3 ini 4. Kelompok 4 ya. 2 orang itu silakan masuk di kelompok yang berobatan orang. Boleh? Sekarang silakan duduk dalam kelompok. Ada pertanyaan tidak? Nanti dulu Pak Burhan. Untuk mengerjakan LKPD, kalian boleh cari sumber lain lewat internet. Nanti Pak jelaskan di sini materi di sekitar. Ya. LKPD gambarnya itu jelas tidak? Jelas. Kalau jelas berarti bisa dipahami kan? Ya. Ini kan 1 Sudah baca semua? Ada pertanyaan tidak? Kalau LKPD ini sudah dibaca semua? Ada pertanyaan tidak? Ya, ada. Untuk mengerjakan LKPD-nya, sebelum kalian mengerjakan, Pak akan memberikan sedikit yang punya materi. Kalian silakan perhatikan lagi materi Pak. Untuk bisa menjawab LKPD-nya. Kalau kalian punya HP atau mungkin bisa jawab internet aja. Ini kita lihat materinya. Yang pertama kita lihat tentang lingkungan. Kita baca sebentar saja, yang ini saja. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi udara, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti mana yang sudah? Kelompok 4 dengan 1, 2, 3. Oke. Pak persilakan kelompok 1 dulu. Ya. Pak harapkan ketika kelompok yang lain memberikan presentasi, kelompok yang lain silakan memberikan tanggapan atau masukan, bahkan mengajukan pertanyaan jika boleh. Perhatikan. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namun sebelumnya itu kami akan mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama bapak saya Yasika Mawardua. Saya Patricia Paskaraka. Saya Anastasia Delarisa. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami.
waktu dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada saudari Pasca untuk membacakan aktivitas 1.1, yaitu membandingkan lingkungan tercemar dan tidak tercemar berdasarkan karakteristiknya, menentukan macam-macam pencemaran berdasarkan sifat zat dan lingkungannya, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Cara menanggulangi pencemaran udara, menghindari bakar sampah sembarangan, mengurangi pembakaran limbah, mengurangi penggunaan kendaraan dan mulai berjalan kaki, uji emisi kendaraan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, mengkritisi, atau bersaran pada jawaban kami. Silakan tanggapi jawaban dari teman kalian. Yang memberikan masukan ataupun ada yang kurang dari jawaban. Ada tidak? Mas. Kami bisa meminta teman-teman dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari analisis data dari aktivitas 1 tentang pertanyaan kedua, kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai produk. Zat apa saja yang kira-kira kalian temukan pada gambar di atas? Coba teman-teman dari kelompok 4 bisa baca lagi di aktivitas 1 pada analisis data pertanyaan pertama. Oh, zat-zat yang ditemukan pada gambar yang pertama sampah, kedua pabrik, dan yang ketiga daun. Saudari, pada pertanyaan itu zat apa saja yang kira-kira bisa temukan pada gambar yang telah kalian amati? Sejauh ini kita tahu bahwa ada 3 zat yang kita tahu, yaitu adalah zat padat, zat cair, dan zat gas. Apakah sama termasuk zat? Sampah itu zat padat. Baik saudara, jika sampah zat padat, maka kalian akan menjelaskan bahwa pada sampah itu termasuk zat gas, sehingga tidak dapat membingungkan kami sebagai pendengar dari paparan materi yang saudara paparkan kepada saudari. Baik, kami akan menjelaskan. Sampah itu termasuk zat padat, di mana kita ketahui bahwa pencemaran lingkungan sendiri yang dimasukkan dengan pencemaran lingkungan adalah suatu zat yang masuk atau dimasukkan, dan otomatis sampah itu juga termasuk zat karena dia dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut sehingga terjadinya pencemaran. Memang kesalahan di sini kami tidak menjelaskan bahwa sampah itu termasuk zat padat, cair atau gas. Iya saudara, berarti di sini saudara salah banget. Saya kerjakan. Yang lainnya harus tenang. Yang lainnya harus tenang. Silakan penjelasan dari kelompok 1 memberi dari penjelasan. Lanjut dulu. Kelompok 2 dan penjelasan. Sudah. Baik, kami dari kelompok Dua. kami kelompok 2 belum merasa puas dengan jawaban dari kelompok 1. Belum puasnya di mana? Saudara tadi tanya bahwa sampah adalah zat, saudara. Kita tahu saudara zatnya, kita tahu zat padat, cair, dan gas, saudara. Iya. Jika itu saudara tadi sudah mengatakan bahwa kami memang kita sudah salah saudara, sebaiknya saudara mengaku bahwa kami salah sehingga tidak perlu untuk mengatakan maksudnya begini. Pertanyaannya itu maksudnya di sini sampah ini sendiri tergolong dalam zat apa? Maksudnya, ya. Nah, jenis sampahnya ini apa ini? Sampah ini kan bekas terus disadari penggunaan manusia dikatakan sampah. Nah, di sini dalam LKPD ini yang dijelaskan ini adalah sampah plastik. Nah, plastik ini maksudnya mungkin gitu ya, tergolong zat apa? Itu pertanyaan yang diajukan ya, benar. Jadi sudah, jadi zat padat ya. Nah, jadi tadi mereka lupa. Bagaimana? Bagaimana?
Jadi sampah di sini maksudnya mereka itu kan sampah plastik. Hanya mereka tidak menguraikan jadi sampahnya apa. Sehingga di situ mereka hanya menuliskan jawabannya apa tadi? Dan padat. Jadi saat padat di sini ada sampah dan padat. Kalau limbah deterjen ini kan cair kan? Sedangkan asal pabrik ini adalah gas. Sehingga kualitas cairan udara menjadi kurang atau tidak dapat terisi lagi sesuai dengan peruntukannya. Jadi itu adalah pengertian dari pencemaran. Dari pengertian ini bisa dipahami loh. Oke. Sekarang kita lihat pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran, baik yang bersifat alami maupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama Pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. yang berikutnya ini kita bahas tentang pencemaran dari masing-masing pencemaran ya. Yang pertama kita akan bahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Ini yang dimaksudkan dengan pencemaran tanah ya. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Ini pencemaran tanah. Ini limbah padat, Yang berikut limbah padat, limbah cair, limbah anorganik, limbah industri, dan limbah pertanian. Ini yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada pencemaran tanah. Ya, ini limbah-limbah ini yang masuk dalam pencemaran tanah ya. Yang berikut kita lihat. Ini dampak dari pencemaran tanah. Ya. Setelah terjadi pencemaran pada tanah, yang berikut kita bahas adalah dampak akibat daripada pencemaran tanah. Ya. Yang pertama, di sini ada 3 dampak ya. Dampak pada kesehatan, dampak pada ekosistem, dampak pada pertanian. Yang pertama, kromium, ya. Coba aja. Dampak pada kesehatan itu yang disebabkan oleh pencemaran tanah itu, dampak pertama itu kromium, pada kesehatan. Yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga kromium yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida ini mampu membuat munculnya dampak karsinogenik pada semua populasi, bukan hanya untuk spesies manusia namun juga makhluk hidup lainnya. Ini dampak pada kesehatan. Yang kedua, dampak pada ekosistem. Perubahan kandungan kimia di dalam tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme di dalam tanah. Akibat dari ini bisa memicu adanya putusnya rantai makanan. Jadi, dan yang ketiga, yang terakhir, dampak pencemaran tanah pada pertanian adalah akan dapat terlihat jelas terutama pada
perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Jadi dampak-dampak yang disebabkan oleh pencemaran apa? Yang berikut ini setelah ada dampak kita mencari dia punya solusi ya. Itu caranya. Biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Gerak. Yang ini Bisa baca tidak? bisa Pak. Bisa. Biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dapat upaya melalui penanganan daur ulang sampah. Untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Ya. Ini upayanya. Yang berikut pencemaran udara. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Silakan. Oke, kesimpulannya adalah pencemaran itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau keberadaan ke dalam air atau udara. Pencemaran dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran sendiri, yang pertama menyebabkan penyakit, yang kedua mengganggu ekosistem, yang ketiga rusaknya lapisan ozon, yang keempat efek rumah kaca. Penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah, yang kedua melakukan biomediasi dan remediasi. Tepuk tangan dulu untuk semua. Mungkin dari temannya ada. Hah? Tidak apa kesimpulannya? Jadi Pak memberikan kesimpulan. Jadi pencemaran lingkungan itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan itu dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran lingkungan hidup bagi kesehatan manusia yaitu akan berdampak pada tingkat kekebalan tubuh. Semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berbeda di sekitar daerah pencemaran akan menurun. Sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti penyakit kulit, kerusakan jaringan kulit, mata dan organ tubuh, terutama hati, ginjal dan lain-lain. Jadi itu kesimpulannya. Selanjutnya Pak memberikan feedback atau pertanyaan refleksi ya, karya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Di bawah tingkat ini silakan kalian mengisi dulu. Tulis nama dengannya di atas. Ini saja. Coba. Tugasnya tulis satu. Tulis nama. Sudah.
Cepat dikumpulkan. Sudah kumpul semua? Cek bentar. Minta tolong. Kalau sudah silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Belum selesai silakan duduk. Berarti ke depan. Ambil HP. HP. Ini. Selesai kegiatan kita akan melakukan post test. Cepat sudah buka linknya. Yang punya HP silakan kembali. Kerjakan soalnya. Yang tidak punya, bapak satu soalnya. Selanjutnya Pak akan menyampaikan materi untuk pertemuan kita kali berikutnya. Jadi nanti siap baca saja sampai di rumah nanti pertemuan kita. Nanti bisa baca-baca ya. Apa itu pencemaran lingkungan. Kalau sudah semua maka kegiatan kita hari ini. Tapi sebelumnya ada penyampaian atau maksudnya? Tidak ada lagi? Ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Sekali lagi Pak meminta salah satu orang untuk membawa kita dalam doa sebelum kita. Pak silakan. Oke, siapa? Jana. Oke, baik. Silakan Jana. Terima kasih Jana. Sekarang Pak silakan kalian untuk sudah. Ya, betul Pak. Ada lagi?